Hari ini saya akan mempresentasikan tentang penelitian saya, yaitu dengan judul optimasi fotovoltaik dual axis solar tracking berbasis modified Firefly algorithm. Ini adalah beberapa konten dari presentasi yang akan saya bawakan. Yang pertama itu adalah pendahuluan atau latar belakang, yang kedua adalah metode riset, yang ketiga adalah hasil dan analisis, yang keempat adalah kesimpulan. Nah, untuk pendahuluan, yang pertama pemanasan global ini semakin lama semakin bertambah, di mana bertambahnya itu banyak dari pembangkit listrik tenaga bahan bakar minyak. Nah, oleh karena itu, untuk mengurangi hal tersebut, maka dikembangkanlah pembangkit listrik tenaga surya atau kita menggunakan PV atau fotovoltaik. Kemudian yang kedua itu adalah metode riset. Nah, untuk metode riset ini ada beberapa model dan parameter dalam sebuah metode riset ini. Dimana yang pertama itu adalah kita membuat yang namanya model PV. Dalam model PV ini terdiri dari beberapa model. Misalkan ada DC motor model. Nah, DC motor model ini terdiri dari beberapa parameter yang terdapat pada tabel 1 ini. Kemudian untuk tabel 2 yaitu merupakan tabel dari Spurgir. Yang ketiga, tabel 3 itu adalah tabel dari PV model. Kemudian setelah itu maka ada yang namanya juga transfer function DC motor, di mana transfer function ini ada yang tidak terdapat beban. Nah, transfer function ini merupakan atau ditransformasikan ke dalam transformasi Laplace. Dalam sebuah sumbu ganda terdapat dua aksis atau dua sumbu, yaitu horizontal sama vertikal. Nah, dalam sumbu horizontal ini ada beberapa parameter yang harus kita modelkan, di mana parameter tersebut adalah momen dari inersia horizontal, kemudian sumbu dari rotasi horizontal, kemudian sumbu dari rotasi horizontal daripada sun trackingnya. Kemudian setelah itu ada yang namanya sumbu vertikal. Nah, dalam sumbu vertikal ini terdapat juga momen inersia. Momen inersia ini terbagi dari beberapa momen inersia, di mana di situ ada yang namanya momen inersia dari sebuah rotasi vertikal dari sebuah sumbu pada solar tracker. Kemudian setelah itu kita masuk pada modifikasi dari sebuah Firefly algorithm atau algoritma kunang-kunang. Dalam algoritma ini terdapat beberapa parameter seperti pada tabel berikut. Nah, untuk step-stepnya dalam modifikasi dari Firefly algorithm ini ada beberapa step. Yang pertama itu adalah memodifikasi dari setiap iterasi dari betamin. Kemudian yang kedua itu adalah memodifikasi pada setiap iterasi, yaitu alfa. Kemudian yang ketiga itu adalah nilai dari gamma itu kita nolkan. Nah, untuk desain dari sebuah sumbu ganda pada PV dapat dimodelkan seperti ini dalam Simulink. Nah, kemudian untuk hasil dan analisis, di sini ada beberapa hasil dan analisis. Kita di sini membandingkan beberapa case atau studi
agar kita dapat mendapatkan nilai overshoot atau undershoot dari sebuah sistem agar tidak tinggi dan lebih cepat stabilnya. Di mana didapatkan di sini ada beberapa modifikasi, yaitu ada modifikasi beta alpha, ada modifikasi beta alpha, kemudian ada modifikasi alpha saja. Nah, seperti itu. Nah, setelah kita modifikasi seperti itu, maka didapatkan bahwa modifikasi dari beta alpha dari sebuah modifikasi Firefly algorithm, maka didapatkan yang paling cepat settling time-nya itu adalah sebesar 0,1853, dan yang paling rendah itu adalah modifikasi Firefly pada alfanya, yaitu sebesar 0,5915. Nah, di sini ada merupakan respon dari sebuah sumbu horizontal, di mana di sini telah digambarkan beberapa metode. Nah, ini merupakan beberapa modifikasi atau case yang telah kita buat, di mana di situ ada FA biasa, ada modifikasi FA dengan betanya, kemudian ada modifikasi FA yang dimodifikasi adalah alfanya, kemudian yang terakhir adalah modifikasi FA yang merupakan yang dimodifikasi adalah alfa sama beta. Nah, setelah itu di-compare dan digabungkan, maka dan dibandingkan, maka didapatkan modifikasi FA beta alpha merupakan mempunyai settling time yang lebih pendek atau yang lebih rendah. Kemudian dari sumbu vertikal, maka didapatkan di sini yang mempunyai settling time yang paling rendah atau yang paling cepat itu adalah modifikasi FA beta. Kemudian yang paling rendah itu adalah modifikasi FA. Nah, untuk gambarnya seperti yang di bawah. Kemudian ini merupakan comparing atau pembanding antara beberapa modifikasi dari FA. Dapat dilihat di sana terdapat setting time yang paling cepat itu merupakan modifikasi FA beta, yaitu sebesar 0,1578. Kemudian yang terakhir itu adalah kesimpulan ini didapatkan bahwa ada 6 model yang telah kita aplikasikan dalam hal ini. Nah, didapatkan bahwa untuk posisi dari sumbu horizontal, MFA atau modifikasi FA beta itu lebih cepat daripada modifikasi beta alpha. Dalam masalah hal ini mengurangi dari sebuah atau memperkecil dari sebuah undershoot. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.